Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 dengan anggota Amelia Bila Benita, Dimas Nurwira, Kembang Menur, Nur Hasna, dan Syarul Ramadan akan mempresentasikan tentang konsensus nasional sebagai salah satu syarat integrasi nasional yang tangguh. Tapi sebelum masuk ke pembahasan yang lebih dalam ya teman-teman, kita tahu kalau Indonesia itu merupakan negara kepulauan yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Dan ada satu fakta yang mengatakan kalau Indonesia ini berada di urutan keempat dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia. Nah, kalau untuk masyarakatnya sendiri di Indonesia ini terdiri dari berbagai macam suku, ras, agama, kebiasaan, adat istiadat, budaya, dan lain sebagainya, sehingga negara Indonesia ini bisa dikatakan sebagai negara yang majemuk. Dan hal ini juga menjadikan Indonesia sebagai negara multikultural terbesar. Nah, multikulturalisme ini membawa dua arah dampak terhadap kehidupan bangsa Indonesia, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak pluralisme terhadap bangsa Indonesia. Pluralisme dapat menjadi salah satu pemicu terjadinya konflik sosial, namun pada saat yang bersamaan menjadi alat pemersatu bangsa Indonesia. Salah satu cara untuk menghindari terjadinya konflik sosial adalah perlunya menjaga dan memahami sikap integrasi nasional dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Integrasi nasional. Menurut Suroyo, Kemendristekdikti 2016, integrasi nasional mencerminkan proses penyatuan orang-orang dari berbagai wilayah yang berbeda atau memiliki perbedaan baik etnisitas, sosial budaya, atau latar belakang ekonomi menjadi satu bangsa, terutama karena pengalaman sejarah dan politik yang relatif sama. Menurut Irianto 2013, integrasi nasional sebagai suatu bentuk kesadaran dan bentuk pergaulan yang menyebabkan berbagai kelompok dengan identitas masing-masing merasa dirinya sebagai satu kesatuan bangsa Indonesia. Dengan demikian, integrasi nasional merupakan salah satu upaya menjaga keutuhan Indonesia. Integrasi nasional dan konsensus nasional. Konsensus nasional merupakan salah satu faktor pembentuk integrasi nasional. Konsensus nasional atau kesepakatan nasional yang mampu membentuk integrasi nasional adalah ketika seluruh rakyat sepakat untuk mendukung kemerdekaan atau pengakuan kedaulatan NKRI lainnya, di mana kesepakatan nasional ini dapat mendorong keinginan bersatu, cinta tanah air, dan rela berkorban. Dengan demikian, konsensus nasional merupakan salah satu syarat untuk mewujudkan integrasi nasional yang tangguh. Konsensus nasional. Konsensus nasional merupakan serangkaian kesepakatan yang dibuat oleh tokoh berpengaruh atau petinggi politik yang dapat diterima masyarakat dengan baik. Contoh bentuk konsensus nasional bangsa Indonesia adalah Sumpah Pemuda dan Bhinneka Tunggal Ika. Tujuan diciptakannya konsensus nasional adalah untuk terus merekatkan persatuan dan kesatuan negara Indonesia untuk mencapai integrasi nasional yang tangguh dan suatu bentuk pertahanan nasional dari faktor penyebab disintegrasi nasional baik dari luar maupun dalam. Sumpah Pemuda menjadi salah satu bentuk dari konsensus nasional pada tahun 1928. Seperti yang kita ketahui, awalnya perjuangan pemuda kita itu bersifat kedaerahan. Namun akhirnya pada tanggal 28 Oktober 1928, mereka semua bersatu padu, sepakat untuk menjadi satu Indonesia dan memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Mereka tidak lagi memikirkan latar belakang daerahnya. Dari sini bisa kita ambil dampak dari konsensus nasional terhadap integritas nasional, yaitu dengan adanya konsensus, semuanya bisa bersatu padu di bawah satu kesepakatan, memunculkan rasa solidaritas dan cinta tanah air, sehingga konsensus nasional menjadi salah satu syarat utama untuk terbentuknya integritas nasional yang tangguh. Berikut adalah kesimpulan yang dapat kita ambil. Untuk menghindari terjadinya konflik sosial di negara Indonesia yang majemuk ini, diperlukan sikap integrasi nasional. Salah satu upaya untuk menguatkan integrasi nasional suatu bangsa ialah dengan upaya konsensus nasional. Kesepakatan yang disetujui dan bersifat nasional ini diharapkan mampu menjaga keutuhan negara dan solidaritas antar rakyatnya, sehingga dapat tercipta integrasi nasional yang tangguh sebagai modal ketahanan negara yang baik. Sekian presentasi dari kami. Bila ada salah, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.